Ketika Anda selesai dari COVID-19 atau ketika Anda sekarang mengalami masa pandemi, ketika situasi memungkinkan, maka memang Anda perlu lebih mengetahui diri Anda apakah Anda punya resiko. Banyak di antara orang-orang yang setelah mengalami COVID-19 mengalami lemah, cepat capek, atau mungkin cepat sesak. Kadang-kadang mereka mengeluh ketika sedang masuk ke kamar mandi pun, ketika mandi pun mereka rasa capek banget. Apalagi naik tangga atau jalan agak jauh. Orang-orang yang biasa olahraga sekalipun merasakan bahwa ketika sedang mengendarai sepeda, atau ketika sedang lari atau sedang jogging, kekuatan dan kecepatan mereka tidak seperti ketika dulu mereka masih sehat. Tenang saja, mungkin saja Anda mengalami long COVID syndrome atau gejala sisa akibat dari infeksi COVID sebelumnya. Ini bisa diakibatkan karena di paru-paru Anda mungkin masih ada bercak-bercak kalau Anda melakukan CT scan. Atau kemungkinan lainnya, ada masih ada gangguan fungsi jantung atau miokarditis. Miokarditis adalah masalah peradangan pada jantung yang juga menjadi salah satu sasaran atau target organ ketika menderita COVID-19. Nah, gejalanya apa sih? Kadang-kadang orang merasa cepat capek atau cepat sesak napas. Bagaimana cara mengetahuinya? Pemeriksaan USG atau ekokardiografi bisa membantu. Dan berikutnya adalah ketika Anda mengalami gejala seperti ini, maka penting buat Anda untuk bisa mengenali gejala-gejala penyakit jantung yang lainnya. Kadang-kadang ada orang yang baru mengetahui bahwa dirinya punya hipertensi, faktor risiko penyakit jantung, itu bahkan ketika sedang sakit COVID-19. Atau ada juga orang yang baru mengetahui bahwa dia punya penyakit jantung, mungkin gagal jantung ketika dia sedang memeriksakan diri karena merasa bahwa dia baru sembuh dari COVID-19. Ada juga orang yang tidak tahu bahwa dia punya komorbid lainnya seperti diabetes atau obesitas yang dia tidak sadari. Karena mereka sebelumnya merasa bahwa mereka sehat-sehat saja, padahal hipertensi tidak ada rasanya. Orang yang obesitas mungkin nggak pernah tahu atau sadar bahwa obesitas adalah suatu penyakit, bukan suatu keadaan yang dimana orang bilang, oh jangan dibilang body shaming. Padahal sebenarnya itu adalah bagian dari menjaga kesehatan. Nah, karena itu, ketika Anda selesai dari COVID-19 atau ketika Anda sekarang mengalami masa pandemi, ketika situasi memungkinkan, maka memang Anda perlu lebih mengetahui diri Anda apakah Anda punya resiko penyakit jantung atau tidak. Satu yang pertama, resiko penyakit jantung adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi menyebabkan penebalan di dinding jantung yang bisa juga membuat orang menjadi cepat lelah dibandingkan sebelumnya. Karena daya relaksasi dari jantung tidak sebaiknya dulu. Secara singkat atau gampangnya mungkin tidak terlalu elastis. Yang berikutnya adalah faktor risiko jantung yang lain adalah diabetes. Orang dengan diabetes berisiko membuat seseorang punya penyempitan pembuluh darah jantung. Dan juga orang dengan diabetes bisa menyebabkan namanya kardiomiopati atau kelemahan fungsi jantung. Kolesterol tinggi adalah salah satu penyakit yang mungkin tidak disadari orang-orang. Karena mereka merasa bahwa orang yang kolesterol tinggi harus sakit-sakit lehernya atau sakit pundaknya. Padahal orang yang darah tinggi maupun kolesterol tinggi tidak merasakan apa-apa, itu juga banyak. Jadi tidak ada hubungannya sebenarnya. Kapan Anda harus periksa? Sebenarnya ketika Anda berusia 20 tahun, maka American Heart Association merekomendasikan Anda memeriksakan kolesterol dan juga tensi Anda. Juga lingkar pinggang. Nah, jadi karena itu, memang ini hanya bisa diketahui dari pemeriksaan darah. Tidak bisa hanya dengan keluhan saja. Dan kolesterol tinggi inilah kolesterol jahat yang mengakibatkan penyempitan di pembuluh darah jantung, sehingga seorang punya risiko serangan jantung di kemudian hari. Berikutnya adalah perokok. Kadang-kadang perokok ini memang sulit dikasih tahu, karena apa yang mereka bilang bahwa tidak ada hubungan rokok dengan penyakit jantung, padahal faktanya sangat ada. Ketika kita memberitahu pada perokok bahwa Anda sebaiknya berhenti merokok, biasanya mereka akan denial atau tidak mau berhenti dengan banyak alasan yang kelihatannya masuk akal. Nggak apa-apa. Karena aku selalu bilang bahwa ketika seseorang lompat dari atas gedung lantai 5, jatuh ke bawah, dia akan tetap jatuh ke bawah walaupun dia bilang bahwa saya nggak percaya gravitasi. Jadi itu akan terjadi walaupun dia percaya atau enggak. Sehingga orang yang memang merokok berisiko lebih tinggi untuk punya serangan jantung di kemudian hari dibandingkan enggak. Entah dia percaya atau enggak. Ketika Anda memang mau berhenti, ya berhentilah. Ketika Anda tahu bahwa ini berbahaya, Anda boleh kasih tahu kepada orang lain yang memang perokok bahwa dia mestinya berhenti. Jadi,
Kalau misalkan dia sayang sama keluarganya atau sayang sama Anda, harusnya dia mau berhenti. Kalau misalkan dia nggak sayang, ya mungkin dia akan terus merokok. Faktor risiko penyakit jantung ini memang bisa kita modifikasi, artinya bisa di-manage, bisa dikendalikan. Orang yang punya darah tinggi bisa minum obat sampai terkontrol. Orang yang merokok bisa berhenti. Orang yang obesitas bisa kombinasi olahraga dan diet sehingga dia menjadi berat badannya ideal. Orang yang kolesterol tinggi juga bisa menurunkan berat badan, olahraga sehingga menjadi turun kolesterolnya, atau bisa juga dibantu dengan obat-obatan. Dengan kita mengontrol faktor risiko penyakit jantung, kita menurunkan risiko kita terkena penyakit jantung ataupun stroke. Karena stroke dan juga penyakit jantung ini berbagi faktor risiko yang sama. Orang yang pernah risiko serangan jantung juga punya risiko stroke juga. Sebaliknya pun demikian, orang yang pernah stroke risiko juga serangan jantung. Karena punya hubungan yang mirip. Mekanisme penyakitnya pun hampir serupa, beda lokasi aja. Selain itu, orang-orang yang sudah punya penyakit jantung tetap harus mengontrol faktor risiko tersebut. Karena ketika tidak dikontrol, maka akan terjadi penyakit jantung ulangan. Ulangan ini maksudnya, dia akan berulang kembali. Nggak ada yang mau kan serangan jantung 2-3 kali, capek udah masuk rumah sakit. Atau mungkin stroke 2-3 kali, satu kanan, satu lagi kiri misalnya. Atau kanan, kena lagi yang kanan. Semua orang mau sehat, dan Anda belum terlambat untuk memulainya sekarang. Dapatkan informasi medis langsung dari Dr. Vito dengan subscribe channel YouTube ini. Anda juga bisa membagikan semua informasi berharga di sini dengan cara share ke teman-teman atau kenalan Anda.